Amin ya rabbal alamin. Tuan kelasnya siapa? Zaki, silakan dipimpin doa. Persiapan bisa mulai. Selesai. Kita Asmaul Husna dulu ya sebelum pembelajaran kita mulai. Kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud jiwa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Apa? Ya. Gimana kabarnya? Baik ya. Sekarang musimnya itu nggak tentu, angin, panas, dingin. Kamu harus menjaga kesehatan. Makannya teratur, tidurnya yo, dan sampai malam-malam. Kalau nanti kamu sakit, tidak ikut pembelajaran, maka akan ketinggalan. Gitu ya. Materi hari ini adalah tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu di sini fokusnya tentang asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Coba kamu lihat di depan papan white ini ada gambar transaksi berbagai kegiatan ekonomi. Di situ ada apa saja? Bank syariah, terus asuransi, koperasi. Ada ya? Sudah. Ada yang tahu tentang asuransi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Silakan. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya adalah untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan atau kerugian. Yang kedua yaitu memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang diberikan pada hidup pemegang polis. Ya bagus. Yang dimaksud di sini itu adalah asuransi syariah. Asuransi syariah itu kerjasama antara pengelola dengan nasabah atau pemodal. Tujuannya untuk saling tolong menolong atau saling menguntungkan satu sama lain. Tentunya prinsipnya menjauhkan dari unsur riba. Itu asuransi. Kemudian kalau bank ada nggak yang tahu? Bank syariah. Siapa yang bisa menjawab? Tak kasih hadiah. Hadiahnya voucher minum gratis, minuman Korea. Apa? Opa drink. Siapa yang bisa tentang bank syariah? Silakan. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariat Islam dalam skala yang luas
Betul. Bank itu juga sama, kegiatan ekonomi antara nasabah dengan pengelola itu tujuannya adalah saling menguntungkan. Ada kerjasamanya. Jadi tentunya prinsipnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi lepas dari riba juga. Seperti itu ya. Tidak ada unsur ribanya. Selanjutnya tentang koperasi. Tentang koperasi syariah. Ada yang tahu tentang koperasi syariah? Tidak. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip tujuan dan kegiatannya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian lain, koperasi syariah merupakan badan usaha yang dianggotkan orang-orang atau dan mendukung koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Betul. Koperasi itu badan usaha berasaskan keluarga, tolong menolong. Jadi anggota dan pengelola. Kalau ada anggota katakanlah punya usaha membuka bengkel. Nah, sama koperasi biasanya itu diberi pinjaman. Nah, pinjaman ini tidak ada unsur riba. Kemudian hasilnya nanti bisa untuk kesejahteraan anggota semua. Itu namanya koperasi syariah. Bagus. Berarti sudah banyak yang tahu tentang asuransi syariah, bank syariah dan koperasi syariah. Setelah ini nanti Pak Rohyan akan membagi kelompok. Kelompoknya menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok nanti materinya berbeda. Kelompok 1 tentang asuransi syariah, kelompok 2 tentang bank syariah, kelompok 3 tentang koperasi syariah. Nah, masing-masing kelompok ini nanti mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian nanti dipresentasikan di depan dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Begitu ya? Silakan sekarang saya kasih waktu untuk kerja kelompok masing-masing. Setelah itu nanti setelah selesai dipresentasikan di depan. Itu ya? Ayo silakan. Untuk kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Berhadapan-hadapan, silakan. Berhadapan-hadapan. Sebelum kamu diskusi antar sesama kelompok, silakan dilihat video yang sudah saya share di HP masing-masing. Materi tentang fikih muamalah. Di situ ada asuransi syariah, kemudian ada bank syariah dan koperasi syariah. Setelah selesai melihat video tersebut, kamu bisa saling diskusi antar kelompok. Silakan saya kasih waktu. Cukup ya?
cukup. Habis ini kita persiapan presentasi. Nanti diawali dari kelompok asuransi, dilanjutkan bank, kemudian asuransi. Itu ya. Mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asuransi syariah. Yang pertama mengenai pengertian. Asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah dengan saling tolong-menolong dan melindungi. Sedangkan dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis ada di Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selain itu, di dalam asuransi syariah terdapat juga manfaatnya. Manfaat tersebut merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong dan dalam kebaikan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Adapun tujuan asuransi syariah yaitu untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Prinsip dasar asuransi syariah adalah: pertama, tauhid; kedua, keadilan; tiga, ta'awun; empat, kerjasama; lima, amanah; enam, kerelaan; tujuh, larangan praktik riba; delapan, larangan praktik gara; sembilan, larangan praktik judi. Rukun asuransi adalah: yang pertama adalah kafil, yaitu orang yang menjamin balik, berakal, bebas berkehendak, tidak terduga membelanjakan hartanya. Dua, makfulah, yaitu orang yang berpiutang disyaratkan sudah dikenal oleh kafil. Ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang terakhir, makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan dijumlahkan tetapnya. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang melaksanakan asuransi syariah adalah: balik, berakal, bebas berkehendak, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, dan tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Perbedaan asuransi non-syariah dan asuransi syariah. Keuntungan. Pada asuransi non-syariah, semua keuntungan adalah milik perusahaan. Dan pada asuransi syariah, keuntungan tidak semuanya menjadi milik perusahaan, tetapi dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan. Oke, ditanyakan. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Eka Desyana Putri. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bebas berkehendak? Pertanyaannya akan dijawab dari ibu. Oke, jadi maksud dari bebas berkehendak adalah orang yang mengajukan asuransi tanpa adanya paksaan. Jadi orang tersebut mengajukan asuransi syariah dengan sukarela dan sudah tahu apa manfaat yang diperolehnya dari asuransi syariah tersebut. Jadi intinya bebas berkehendak itu tidak adanya paksaan. Oke. Langsung saja ya kesimpulannya dibacakan oleh Pepi. Kesimpulan dari materi kali ini adalah asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak
pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi. Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup larangan riba atau bunga, ghohor, ketidakpastian, masyir, judi, dan aktivitas yang bertentangan dengan giat agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang koperasi syariah. Nah, mulai ya. Jadi, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan korporasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan koperasi syariah adalah: 1. Mendorong dan mengembangkan potensi diri dari setiap anggota. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pengurus dan anggota koperasi syariah. Yang ketiga, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Selanjutnya, Sarah. Dasar hukum koperasi syariah. 1. Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang 1945 pada sila kelima dan adapun pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM. Keuntungan koperasi syariah: 1. Berperan serta aktif ikut memerangi riba. 2. Memberikan solusi dan membantu kaum muslimin yang membutuhkan untuk berlepas diri dari jebakan riba. 3. Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil SHU tiap tahun jika koperasi mendapat untung. Demikian sebaliknya. Kekurangan: 1. Memiliki daya saing yang lemah. 2. Terbatasnya modal untuk koperasi yang baru berdiri. Ya, presentasi sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nabila Marsida dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan hikmah dari koperasi syariah dalam Islam. Ya. Oke. Izinkan saya untuk menjawab. 1. Meningkatkan kualitas daya manusia. 2. Meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha. 3. Menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana. 4. Memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Gila, silakan. Perkenalkan, saya Cila Nur Aini dari kelompok 2 mau bertanya, apa jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah dalam Islam? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Cila. 1. Penghimpunan dana. 2. Penyaluran dana. 3. Pengalihan hutang. 4. Pegadaian syariah. 5. Penjamin utang dan pinjaman. Jadi Kesimpulannya adalah koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah selesai dari presentasi saya sudah selesai. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, Pak Novian akan menyimpulkan materi hari ini. Ketiga bidang tadi yang sudah kamu presentasikan, baik asuransi syariah, bank syariah, koperasi syariah, ketiga bidang ini sama-sama menghindari praktek riba dan juga berkeadilan serta berperan untuk mensejahterakan ekonomi umat Islam. Itu ya. Untuk bahan refleksi ke depan,
pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ada yang perlu disampaikan? Pembelajaran hari ini cukup menarik, Pak. Saya bisa memahami dan mengerti materi tentang fikih, asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk tugas individu tadi kan kelompok, tugas individunya nanti silakan dilihat di grup, nanti bisa dimasukkan di Google Form yang sudah saya sediakan. Tugas individunya apa Pak? Mengerjakan soal evaluasi, di situ sudah ada. Nanti paling lambat pengumpulannya nanti jam 4 sore. Setelah itu saya koreksi, nilainya langsung keluar nanti ya. Alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai. Besok kita lanjutkan materi tentang sejarah ya. Kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat, berguna bagi